yang kita lakukan adalah diam dan memperhatikan. Ketika guru bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hafiz Ansari, SSI SPD. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Gilang. Seperti biasa Pak, kalau kan Pak Hafiz sudah sering banget ikutan acara Hafex. Kalau di awal sesi kan biasanya kita ada salamnya tuh, salam khususnya. Salam guru inovatif. Apa ya salamnya, saya lupa. Salam guru inovatif Pak, salam guru gitu inovatif. Ya, sampai mengepalkan tangan gitu ya, salam Betul. guru inovatif. Betul. Oke, Sekali lagi ya. Sekali lagi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam guru inovatif Pak Hafiz. Waalaikumsalam, salam guru inovatif. Siap. Seperti yang kita tahu Pak Hafiz, ini adalah podcast seri kedua kita dari Hafex. Dan di masa pandemi ini kan kita juga udah sering banget nih membicarakan tentang ini. Belajar daring, belajar online itu udah menjadi alternatif teknis lah bagi kita guru dan juga siswa dalam melangsungkan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini. Nah, yang menjadi persoalan, apakah belajar daring ini jadi lebih memudahkan atau malah semakin membuat guru bingung? Hari ini saya akan langsung banyak bertanya tentang hal ini kepada Pak Hafiz Ansari, SSI SPD dari Kota Baru ya Pak, betul? Benar sekali. Kecamatan Pelumpang Hilir, Kalimantan Selatan. Betul ya Pak ya? Iya, di Kabupaten Kota Baru, Kecamatan Pelumpang Hilir, Kalimantan Selatan, Indonesia. Satu provinsi lagi sama Pak Hafiz nih. Kemarin pembicara atau narasumber pertama kita juga dari Kalimantan Selatan Pak, dari BK Kabupaten Barito Kuala. Sekarang dari Kabupaten Kota Baru. Udah berapa lama Pak Hafiz nggak ngajar secara normal di sekolah? Pasti kangen banget dong sama siswa bertatap muka langsung, karena yang saya lihat di sosial media Bapak, saya stalking loh Pak. Ini sangat, bisa dibilang deket lah ke siswanya juga, sering nongkrong bareng, bahkan katanya juga jadi pembina OSIS dan juga MPK ya Pak. Betul. Benar sekali. Jadi sebenarnya ketika hitungannya sih dari awal Maret 2020 saat Betul. itu di kelas 12 itu kan mereka mengadakan USBN. Jadi otomatis kelas 10, kelas 11 itu semuanya diliburkan, disuruh belajar di rumah, dan ternyata setelah USBN selesai saat itu pertengahan Maret kayaknya. Itu kemudian pandemi sudah mulai merebak, akhirnya diliburkan. Terus ternyata sampai bulan Juli 2020. Jadi mungkin sudah sekitar 3 bulan lebih itu tidak mengajar seperti biasa, tidak ketemu sama anak-anak, tidak mengajar secara langsung gitu. Tapi tetap komunikasinya tetap jalan. Kalau di grup anak-anak tuh, di grup OSIS, di grup MPK, di grup ekstrakurikuler yang lain, mesti ada tiap hari itu ada aja terus topik yang dibahas. Kita mungkin tetap bisa bertemu, tapi akhirnya cuma secara virtual gitu. Terus untuk jadwal sekolah daringnya gimana Pak? Hari masuk, durasi, ini kan juga pastinya menjadi hal sendiri, menjadi kendala lah untuk Bapak. Apakah durasinya tetap normal kayak di sekolah biasa atau satu hari berapa kali gitu? Baik, sebenarnya karena ini adalah kondisi baru yang belum pernah kita alami sama sekali, mungkin bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia. Pas kemarin di awal-awal Maret kita sekolah harus ditutup, harus diliburkan, belajar dari rumah, tapi kan kemarin awal-awalnya itu pemberitahuan hanya sebatas 2 minggu gitu. Habis 2 minggu ternyata diperpanjang lagi. Ketika Maret, April gitu awal-awal itu kita masih belum ada kepastian tentang liburnya seperti apa, itu semua sekolah, maksudnya di SMA 1 Pelumpang Hilir membebaskan kepada gurunya dipersilahkan menggunakan metode online seperti apa sesuai dengan kebijakan gurunya. Tapi ternyata sejak awal tahun pelajaran ini, kalau di Kalimantan Selatan sendiri itu sudah keluar surat edaran dari gubernur bahwa pembelajaran di sekolah itu setidaknya sampai Desember 2020 itu
tidak dilaksanakan secara konvensional, tapi semuanya harus pembelajaran jarak jauh. Online ya. Akhirnya setelah rapat dengan Dewan Guru, kita membuat sebuah sebuah mekanisme baru. Jadi yang pertama mungkin tujuan atau fokus di pembelajaran selama masa pandemi ini memang tidak menuntut untuk harus menuntaskan kurikulum. Misalkan kelas 10 harus selesai bab sekian, kelas 11 selesai bab sekian, tidak. Tapi setidaknya kita mengisi waktu mereka dengan pembelajaran yang bermanfaat, walaupun skalanya itu lebih ringan. Jadi akhirnya sejak awal semester ini, dari Juli 2020, kita sudah pembelajaran tetap jalan, cuman semuanya dilaksanakan secara online. Kalau biasanya satu mapel itu ada, misalkan fisika itu 1 minggu ada 4 jam pelajaran, kemudian kimia dan segala macam. Kalau ini seluruh mata pelajaran dipukul rata 1 jam 60 menit. Dan satu mapel hanya dilaksanakan 1 kali seminggu gitu untuk satu kelas. Jadi misalkan di kelas 10 mereka punya 16 mata pelajaran, maka semuanya itu dilaksanakan 1 minggu, dan 1 hari itu ada 3 mapel gitu. Dan semuanya dilaksanakan lewat online. Ketika kita memerlukan interaksi tatap muka antara siswa dengan guru gitu, mereka bertanya, guru menjelaskan dan segala macam, maka kita melaksanakannya lewat Zoom seperti ini. Kemudian penugasan, absen presensi online, tugas-tugas, materi, diupload, komentar dan segala macam itu kita laksanakan menggunakan Google Classroom. Sisanya kalau misalkan komunikasi boleh menggunakan WhatsApp. Tapi misalkan selebihnya, kalau memang ada beberapa guru yang misalkan punya aplikasi sendiri, punya misalkan mereka mengembangkan video pembelajaran, podcast dan segala macam, itu dipersilahkan kepada kebijakan gurunya masing-masing. Tapi setidaknya kalau dari sekolah minimal menggunakan itu agar ada lah kayak gitu kegiatan pembelajaran yang nggak kosong-kosong banget sampai bulan Desember. Seru banget nampaknya. Tapi Pak Hafiz pernah dapat komplain dari orang tua siswa kan? Saya juga punya banyak tetangga ya yang juga pastinya punya anak di mana anak itu harus menjalani sekolah online atau sekolah daring. Nah biasanya mereka itu bapak-bapak komplek kalau lagi ngumpul tuh Pak. Mereka pasti curhat, gini Lang, kamu kan kerja di sekolah gitu. Gimana sih bla 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 segala macam. Pokoknya mereka tuh kebanyakan protes Pak, karena kan tugas guru, sebagian tugas guru di mana pembinaan yang awalnya orang tua percayakan kepada guru ketika bersekolah, tapi ketika ada kebijakan harus bersekolah online, ada beberapa tugas guru seperti pembinaan siswa dikembalikan ke orang tua. Nah, hal-hal yang seperti itu, atau ketika orang tua siswanya nggak terlalu ngerti nih masalah teknologi, kan kita harus online segala macam ya. Ada beberapa orang tua yang, mohon maaf, agak kurang mengerti gitu dengan dunia digital. Ada nggak protes-protes macam itu Pak dari orang tua, seperti misalnya pembinaan yang sulit terhadap siswanya atau anaknya di rumah karena mereka juga harus kerja segala macam, dan juga masalah keterbatasan teknologi. Seperti apa tuh Pak? Berarti kondisi yang dialami oleh Pak Gilang sepertinya juga kurang lebih sama gitu dengan kondisi yang dialami di sini di Kota Baru. Tapi memang sepertinya kalau saya lihat sih sama di media sosial, berita-berita itu tidak hanya terjadi di daerah saya atau di daerah Pak Gilang, tapi mungkin hampir seluruh Indonesia atau mungkin seluruh dunia juga sama kayak gitu. Karena kita benar-benar mengalami sesuatu yang baru gitu. Tapi kalau yang guru yang protes itu ada, kalau siswa protes, orang tua itu semuanya benar, itu semuanya ada gitu. Kalau bahkan ketika saya buka sosmed gitu, ada yang buka-buka, baca-baca komentar di berita online, di Instagram, Facebook, itu juga banyak. Terutama dari kalangan orang tua yang yang kewalahan untuk anak SMA ini harus diberikan fasilitas segala macam. Kemudian belum lagi kalau misalkan anak SMP, anak SD yang butuh benar-benar pembimbingan dari perhatian dari orang tuanya kalau belajar di rumah, itu juga banyak. Bahkan juga ada yang mempertanyakan nih, guru ngapain sih gitu, jangan-jangan makan gaji buta gitu, cuma ngasih tugas dan segala macam, itu juga ada. Tapi semuanya sebenarnya bisa kita maklumi karena ini adalah sesuatu yang benar-benar baru dan kita dituntut untuk belajar gitu. Ini boleh saya tambahkan lagi ya? Tentang apa nih? Tentang yang tadi? Yang
sedikit cerita tentang tentang yang protes-protes seperti ini. Boleh. Kalau misalkan dari guru sebenarnya juga ada protes. Kalau misalkan dari guru itu berdasarkan pengalaman, mungkin beberapa yang saya temui juga di lapangan, itu kalau misalkan guru mengatakan bahwa mereka sebenarnya lebih nyaman ketika melaksanakan pembelajaran itu secara konvensional. Bertatap muka itu adalah penting. Guru-guru mengatakan seperti itu. Kita bisa melihat ekspresi wajah siswa, kita bisa mengarahkan karakter siswa. Ini kok kalau misalkan siswanya tidur, kita langsung ketahuan. Kalau online ini seperti apa gitu. Biasanya yang banyak protesnya yang saya dengar seperti itu. Agak kritis ya memang ya. Benar. Tapi kalau buat saya pribadi sih ini kembali lagi ketika seorang guru itu dihadapkan kondisi yang semacam ini, itu ada tujuan menjadi seorang guru itu diuji sebenarnya. Jadi, ketika guru guru yang benar-benar memiliki tujuan atau integritas, mereka pengen mencerdaskan, mendidik dan segala macam, maka ketika kondisi ini terjadi, ketika mereka tidak bisa mengajar secara konvensional bertatap muka, sedangkan harus mengajar lewat online dengan jarak jauh segala macam, di saat mereka tidak mampu untuk menguasai teknologi, mereka akan benar-benar belajar. Salah satunya mungkin ya difasilitasi dari Havex juga ada gitu, dan memfasilitasi. Jadi mungkin kondisi sudah benar-benar berubah. Kita tidak bisa membandingkan pengalaman, jangankan pengalaman mengajar tahun 90-an, tahun 80-an. Bagi guru yang sekarang ini, pengalaman mengajar di tahun 2000-an atau 2010-an itu sudah jauh berbeda dengan kondisi cara mengajar kita tahun 2020. Ketika kita hanya mengandalkan pengalaman atau kita hanya mengandalkan ilmu yang kita dapatkan saat kuliah waktu 20-30 tahun kita tapi tidak mengupgrade, maka sepertinya kita akan susah sebagai guru gitu. Dan untungnya kalau di SMA 1 Pelumpang Hilir untuk memecahkan masalah tersebut, kita terus memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru. Kita rapatkan kira-kira mode atau lewat media aplikasi seperti apa yang bisa memfasilitasi tapi mudah dipahami, mudah dilaksanakan. Oh, guru-guru sepakat kita pakai Zoom aja deh untuk anak-anak, rata-rata mereka punya. Oh, kita pakai Classroom aja karena di situ sudah terintegrasi, tampilannya simpel segala macam. Akhirnya kita berikan pelatihan kayak gitu. Jadi ya pelan-pelan, memang agak susah gitu. Tapi pelan-pelan guru-guru sudah mulai belajar, sekali dua kali didampingi gitu. Akhirnya protes itu akhirnya lama-lama berkurang juga. Tapi itu baru dari segi guru. Iya. Belum lagi yang dari orang tua siswanya ya. Kalau dari siswa malah yang agak unik, Pak Gilang, justru banyak yang tanya nih WA saya gitu, Pak kapan sih masuk sekolah, ini udah kangen banget gitu, pengen ketemu sama teman-teman. Karena nggak dapat uang ini Pak, nggak dapat uang jajan aja. Bener, ada yang macam-macam motivasi sekolah itu kadang-kadang ya cari kenalan gitu kan, berpesona, olahraga segala macam, dan itu tidak mereka dapatkan ketika pembelajaran jarak jauh di rumah gitu. Katanya bahkan ada yang bilang seenggak enaknya, setidak enaknya kita dimarahin guru itu masih lebih enak daripada tidak ngapa-ngapain di rumah. Cuma makan, tidur, buka-buka HP, mereka sangat bosan seperti itu. Jadi banyak sekali yang tanya, Pak kapan ekstrakurikuler bisa dibuka lagi, kapan ada pentas seni, kapan ada pertandingan persahabatan, kelas meeting, kita kangen itu semua. Ya, tapi untuk urusan itu kan kita nggak bisa jawab. Iya. Nah, ini juga jadi jadi hal yang tadi saya tangkap sih Pak. Kan itu kebosanan siswa itu akhirnya memacu kita guru untuk bisa menjadi lebih kreatif lagi dalam membuat sebuah proses belajar mengajar itu menjadi lebih seru dan lebih efektif juga. Dari Pak Hafiz sendiri atau dari tim di sekolahnya ada trik-trik khusus nggak sih Pak untuk membuat sistem pembelajaran daring ini menjadi lebih seru sehingga siswanya juga menjadi terstimulus dan juga mendapatkan semangat baru lagi untuk bisa belajar online dengan semangat dan juga energi yang tentunya luar biasa kembali. Ada nggak sih Pak? Karena ini adalah sistem baru, jadi semuanya juga masih meraba-raba. Maksudnya ketika kita dihadapkan dengan, kita sudah punya nih prosedurnya, tata tertib kalau pembelajaran online seperti apa. Tapi karena awal tahun ajaran ini kan baru dimulai 13 Juli kemarin, jadi baru hampir 1 mingguan gitu, 1 minggu berjalan, mungkin
apa namanya, setiap guru punya trik sendiri kayak gitu. Cuman Betul. kalau dari apa namanya, kalau dari saya sih yang pertama kita dengar dulu nih keluhan dari siswa seperti apa, keluhan dari orang tua seperti apa. Yang dari MPLS kemarin kita sudah menerapkan full online, jadi tidak ada kegiatan di sekolah. Awal-awal namanya awal, kita anak-anak kita sekarang pakai Zoom. Nanti kita komunikasinya lewat kayak gini. Oh, mereka semangat sekali tuh. Hari pertama semangat rame gitu. Jadi kehadirannya tinggi, presentasi kehadirannya sampai 80-90% itu gabung semua di Zoom gitu. Hari kedua mulai menurun. Bahkan sekarang saya dengar ada keluhan-keluhan bahwa kalau kita mengadakan pembelajaran online, maka selain energi, ya, tenaga dan pikiran, tapi juga menguras uang gitu. Karena mereka harus membeli paket gitu. Pak, gimana kalau seandainya paketan saya habis gitu? Ini satu hari aja ada pembelajaran Zoom, ada 3 mapel. Anggap saja itu ada 3 jam saya harus online, habisnya sekian giga. Ini gimana Pak kalau harus dilaksanakan setiap hari? Gimana kalau misalkan 1 bulan? Jadi dari masukan itu, oh ya sudah, mungkin untuk bulan Juli pembelajaran lewat Zoom kita adakan wajibnya minimal 1 kali sebulan untuk 1 mapel untuk 1 guru kayak gitu. Jadi kalau misalkan lebih boleh difasilitasi oleh sekolah, tapi misalkan guru punya metode yang lain dipersilahkan. Kalau saya pribadi sih melihat bahwa sebagian besar anak-anak saya itu gaya belajarnya adalah visual. Mereka dikasih buku gitu, mereka akan baca asal tampilannya menarik, medianya menarik. Jadi sepertinya saya akan siasati untuk media pembelajaran ini, saya akan coba syuting dulu, rekam, makanya saya persiapkan alat-alatnya dulu. Jadi bikin video pembelajaran, ini ada PowerPoint atau ada materi, nanti jelaskan di videonya di upload kayak gitu. Tapi yang tampil saya sendiri. Karena beberapa kali sudah pernah saya coba sebelum pandemi saya sudah coba. Ini ada video dari online, video dari YouTube materi tentang ini, saya kasih linknya. Silakan dipelajari sendiri. Hanya sebagian kecil anak-anak yang nonton. Dari anak-anak yang menonton itu hanya sebagian kecil juga yang masuk lah ibaratnya ke ke pemahaman mereka. Ternyata mereka tetap membutuhkan sosok guru mereka sendiri untuk tampil di hadapan mereka gitu. Jadi saya akan bikin video sendiri, siapa tahu mereka tertarik. Dan sekarang saya masih coba juga menyusun penelitian. Kalau misalkan untuk anak-anak auditori, mungkin yang ini saya beli mikrofon, jadi saya rekam mungkin semacam kayak podcast di Spotify atau di Joox kayak gitu. Tapi mungkin muatan tentang materi-materi fisika, tapi dibawakan lebih santai. Nah, iya, soalnya kan saya juga seperti yang saya bilang di awal tadi sempat stalking juga Instagramnya Pak Hafiz di di akun pribadinya itu udah high tech banget sih Pak Hafiz, ini udah cakep banget lah, udah hatam lah soal teknologi ya. Tentunya juga punya kreativitas yang tinggi juga untuk membuat satu media pembelajaran, apalagi tadi juga bikin podcast di Joox ya, seru banget sih. Terus mata pelajaran Pak Hafiz sendiri kan fisika tuh Pak ya? Iya, yang saya tahu, saya kan agak sedikit nggak terlalu ngerti lah kalau soal IPA. Saya kan dulu IPS waktu kuliah, waktu sekolah. Fisika, tapi yang saya tahu pasti punya banyak eksperimen segala macam gitu ya Pak ya. Yeah. Eksperimen-eksperimennya selama sekolah daring ini melaksanakannya gimana tuh Pak? Kalau eksperimen, memang itu adalah salah satu yang penting banget kalau di fisika. Jadi ibaratnya karena kita mengamati fenomena alam gitu kan, tidak cukup hanya dengan membaca teori-teori. Nah, tapi berhubung memang sebelum pandemi sekalipun itu kita memiliki keterbatasan di sekolah untuk melaksanakan eksperimen. Ketika kita ingin melaksanakan listrik misalkan, ini ada beberapa bagian yang kita tidak punya. Akhirnya harus mensiasati agar eksperimen pada saat pembelajaran konvensional ya, eksperimen praktikum ini harus bisa dilaksanakan walaupun kita tidak punya alat. Akhirnya sejak awal tahun kemarin itu saya biasa menggunakan virtual laboratorium virtual. Misalkan kalau di fisika itu ada VET Colorado. Jadi biasanya sih kalau misalkan di pembelajaran sehari-hari saya jelaskan dan segala macam sudah persepsi pengantar, kemudian saya kasih linknya. Ini linknya silahkan dibuka. Anak-anak di fisika di pelajaran saya wajib bawa HP.
Kalau tidak punya HP, dipinjemin oleh sekolah, saya kasih internet, kemudian saya kasih link, ini silahkan dibuka, silahkan dijalankan. Ini ada LKS, lembar kerja siswa, itu ada data-datanya, silahkan diisi, kemudian silahkan disimpulkan. Ketika pola pembelajaran ini berubah, yang biasa tatap muka di laboratorium atau di kelas, ternyata harus pindah secara online, secara virtual, karena anak-anak terutama di kelas 11 dan kelas 12 ini mereka 1 tahun kemarin mereka sudah terbiasa melaksanakan virtual laboratorium secara virtual, mereka mengedit mengganti variabel dan segala macam secara online dari HP mereka. Maka sepertinya yang eksperimen ini tidak terlalu banyak yang mengalami kendala untuk anak-anak yang sudah terbiasa. Jadi di Google Classroom saya upload di sana LKS-nya, saya kasih link materinya seperti apa, tuntunannya seperti apa, silahkan dibuka linknya, jalankan. Nanti kalau misalkan sudah, silahkan diisi data-datanya, silahkan di kesimpulan, nanti minggu depan di Zoom online kita bahas, kalian presentasikan, akan Bapak nilai. Seperti itu. Wih, berarti ini eksperimennya tetap juga jalan, terus juga teamwork. Sebenarnya tadi saya mau nanyain itu juga sih, gimana cara membangun teamwork untuk siswa-siswi yang sebenarnya kan online kan pasti sendiri-sendiri di rumah ya. Nah, membangun teamwork-nya tadi saya mau nanya itu, membangun teamwork antar siswa ini gimana? Sedangkan mereka kan juga harus belajar sendiri-sendiri di rumah tuh. Benar-benar. Kalau kerja sama kelompok itu memang wajib kita ajarkan di sekolah, soalnya kan karena penting mereka ya. Itu adalah skill wajib yang mereka miliki. Bukan kadang-kadang lagi, tapi memang ada beberapa siswa juga yang sangat sulit belajar sendiri, tapi malu untuk bertanya langsung kepada guru. Tapi mungkin mereka gurunya juga tidak punya waktu lebih untuk menjelaskan ke anak yang bersangkutan. Mereka akan bertanya ke teman-temannya, ini caranya gimana dan segala macam. Maka sebenarnya kerja kelompok itu sangat penting. Tapi kalau dari institusi, misalkan kita menugaskan ini ada tugas kelompok, silahkan dikerjakan kalian walaupun tidak datang ke sekolah, kalian kerja kelompok 10 orang. Nah, itu sangat sangat riskan, beresiko karena ini jadi mungkin ada beberapa guru termasuk saya juga tetap rencananya di semester ini nanti akan ada beberapa kali tugas kelompok. Cuman kita merancang agar tugas-tugasnya itu yang kira-kira bisa dilaksanakan walaupun secara berkelompok tapi secara virtual. Misal kita kasih pertanyaan gitu. Jadi mereka silahkan berdiskusi dari WA grup mereka sendiri gitu, atau mereka misalkan mau video call kelompok mereka sendiri lewat Zoom, silahkan gitu. Yang kira-kira tidak memerlukan interaksi bertemu secara langsung tapi semuanya serba virtual. Wih, seru rapat banget. Pun kalau di OSIS pun rapatnya juga lewat virtual, kita lewat Zoom gitu, kecuali yang benar-benar penting banget, misalkan harus bersihin sekolah misalkan, itu kan nggak bisa virtual ya, cuma nonton. Akhirnya harus datang tapi walaupun menerapkan protokol ya, semacam itu sih, semuanya serba virtual gitu biar mengurangi resiko COVID. Kalau semua guru kayak Pak Hafiz nih pasti nggak ada kendala sih semuanya. Siswa pasti pada seneng belajar online di rumah. Belajar online kan juga identik sama siswa mempunyai device seperti laptop, smartphone gitu. Tadi saya dengar Pak Hafiz kayak lancar-lancar aja menjelaskan siswanya kalau diberikan tugas lewat smartphone semuanya mengerjakan. Tapi pernah nggak Pak Hafiz mengalami kan tidak semua siswa ya mempunyai tingkat tingkat materi atau pendapatan orang tuanya nggak semuanya sama kan, pasti ada yang bisa dibilang kurang mampu lah seperti itu. Kemarin juga saya baca berita ada orang tua siswa yang saking bela-belain ya pengen anaknya belajar online sampai nyolong laptop Pak, seperti itu. Hal-hal seperti ini pernah ada nggak? Pernah dialami Pak Hafiz nggak? Misalnya orang tua ngetok rumah Pak Hafiz, lu jangan mentang-mentang lu guru high-tech tapi nyuruh-nyuruh gue gunain smartphone, laptop. Gue nggak punya smartphone, jangankan smartphone, makan sehari aja mikirnya susah gitu. Pernah nggak mengalami hal-hal seperti itu Pak? Yang nggak punya gitu. Benar. Jangankan di desa ya, misalnya maksudnya kalau di Kelumpang Hilir itu kan bukan ibu kota kabupaten, kita cuma kecamatan. Jangankan yang di kecamatan seperti ini, di kota-kota besar pun pasti ada sekian 1-2 orang atau lebih sekian persen yang memiliki keterbatasan dari segi gadget. Jadi ketika ini juga sudah kita bahas kemarin pas rapat Dewan Guru, itu ada beberapa yang memang dari pendataan itu sudah ketahuan, oh ini anaknya memang tidak mampu, yang ini anaknya perlu divaksin.
fasilitasi. Ketika peraturan dari sekolah, dari institusi itu sudah keluar, kita mewajibkan pembelajaran online setidaknya 1 kali dengan Zoom, Google Classroom, dan segala macam yang membutuhkan gadget. Alhamdulillah kalau di SMA Negeri 1 Pelumpang Hilir, kita punya sekian 100 lebih lah perangkat Android, tablet. Jadi bagi anak-anak, siswa-siswa yang memiliki keterbatasan, mereka tidak punya gadget, atau mereka kesulitan untuk membeli paket data, atau mungkin daerahnya yang kampung halamannya, kan pulang ke kampung halaman, tapi di sana susah atau terjangkau sinyal, maka sekolah memfasilitasi, kalau memang mereka membutuhkan gadget, kita akan pinjamin tablet Android. Kalau mereka tidak punya sinyal, itu sekolah wifi-nya sudah ada wifi, jadi silahkan dipakai kayak gitu. Kalau memang harus mengikuti Zoom karena itu adalah live kayak gitu, misalkan Senin jam 8 sampai jam 9, sedangkan mereka harus saat itu juga, maka mereka boleh datang ke sekolah tapi menerapkan protokol. Jadi setidaknya kalau di Pelumpang Hilir itu ada dari 400-an, mungkin ya setiap hari ada aja sih yang datang 5 orang, 10 orang, itu semuanya kita fasilitasi kayak gitu. Kita kasih kelas, ruang, satu kelas beberapa orang, kasih wifi, silakan mereka belajar sendiri kayak gitu. Oh, berarti emang udah dipikirin juga ya Pak ya, bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran online nih. Tahapan-tahapan solusi segala macamnya udah dipikirin juga ya sama sekolah dan juga tentunya dari tim Pak Hafiz sendiri ya sebagai guru ya. Benar. Keren sih. Ini bisa membuka wawasan saya juga, karena kan saya pernah tinggal dan bekerja di tempat kabupaten yang Pak Hafiz sekarang tinggal juga tuh. Memang kalau saya lihat kotanya kecil banget, tapi ada kecamatan yang memang jangankan internet, itu mereka ditanyain presiden kita sekarang aja bisa nggak tahu siapa presidennya, karena saking mereka mohon maaf terasingkan lah ya Pak ya, karena jauh juga dari perkotaan seperti itu. Tapi ternyata masih ada guru seperti Pak Hafiz yang memang bisa memfasilitasi, memberikan jalan keluar untuk bisa terus melakukan pembelajaran online dan tentunya memajukan pendidikan Indonesia juga ya Pak Hafiz. Amin, terima kasih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan terakhir, beberapa opini Pak Hafiz sendiri tentang pembelajaran daring ini. Misalnya, jika ini semakin lama kita terapkan, ini bisa menjadi salah satu penyebab kemunduran kualitas bagi materi pelajaran yang butuh praktikum, eksperimen. Walaupun tadi Pak Hafiz bilang tetap ada solusinya, tapi kan bagi sebagian guru ini bisa menjadi kendala. Nah, seperti apa pendapat Pak Hafiz? Nah, jika pembelajaran online ini bisa terus kita terapkan, itu efek ke belakangnya akan menjadi seperti apa untuk Indonesia, untuk pendidikan Indonesia? Baiklah, pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi begini Pak Gilang, kalau kebetulan terkait tentang pembelajaran online seperti ini, saya sudah sudah berfokus di sini sejak saya skripsi dulu. Jadi skripsi saya tentang penelitian pengembangan tentang bagaimana anak-anak berinteraksi kalau melaksanakan pembelajaran online, mereka mengomentari temannya, memberikan nilai kepada temannya dan segala macam. Pas ternyata saya jadi guru, kemudian saya punya siswa sendiri, saya punya waktu yang tidak terbatas, maksudnya tidak dibatasi sebulan 2 bulan karena saya memang mengajar di situ gitu. Saya bisa menerapkan penelitian yang lebih lama lagi. Jadi tahun 2017 saya menerapkan pembelajaran online kepada anak-anak saya lewat Moodle. Kemudian 2019 pas saya kuliah kemarin ke Jogja, saya terapkan Edmodo. Ternyata pas bulan Maret saya pikir bahwa dunia sekarang itu sudah berubah. Jadi ketika misalkan contohnya Walkman itu pada tahun 2000-an itu cukup booming, di mana-mana anak muda punya Walkman. Kalau sekarang 2020 10 tahun kemudian belum tentu ada orang-orang yang tahu apa itu Walkman. Misalnya seperti itu. Sama juga dengan metode pembelajaran. Ada part-part model pembelajaran yang mungkin sudah tidak relevan lagi kalau kita terapkan di 2020. Dan yang relevan kalau menurut saya itu adalah salah satunya itu adalah penggunaan ICT, Information and Communication Technology, itu di dalam pembelajaran. Dan itu adalah sebuah keniscayaan. Maksudnya ada pandemi atau tidak, suka atau tidak, mau atau tidak, itu pembelajaran yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi itu mau tidak mau, cepat atau lambat itu harus terjadi. Karena kalau kita amati sekarang bahwa ketika pendidikan itu bisa didekatkan dengan gadget,
sedangkan gadget itu dekat dengan anak-anak kita, maka kita juga bisa mendekatkan pendidikan ke anak-anak kita gitu secara lebih dengan pelan-pelan. Nah, bahkan ada istilahnya namanya TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge kayak gitu. Itu tujuannya adalah dengan salah satunya misalkan dengan pembelajaran online, kita menerapkan misalkan kalau pas saya praktikum konvensional saya menggunakan sensor-sensor yang ada di HP untuk melaksanakan praktikum, itu tujuannya sebenarnya adalah untuk membekali siswa dengan skill cakap menggunakan gadget dan menggunakan teknologi agar nantinya mereka mampu bersaing di abad 21. Ya, ceritanya seperti itu kayak gitu. Karena kehidupan kita ke depan itu lebih banyak menggunakan teknologi. Kalau kita tetap berpaku kepada menjauhkan diri dari teknologi, maka kita akan membuat anak-anak kita nanti akan kaget ketika mereka sudah lulus misalkan ke dunia nyata, ke dunia kerja, semuanya serba dituntut, serba otomatis, serba teknologi, dan mereka tidak terbiasa. Nah, mereka itu akan berbahaya. Nah, gitu. Jadi ketika pas ini ada pembelajaran online, ini momentumnya bagus sekali untuk ibaratnya merevolusi pendidikan yang kemarin agak konvensional ya. Menggunakan teknologi itu hanya ibaratnya sebagai sunnah, silahkan kalau digunakan ya syukur, kalau tidak digunakan tidak apa-apa, tapi kita sekarang tidak ada pilihan lain selain menggunakan itu, maka pelan-pelan guru, siswa, orang tua, masyarakat itu diajarkan untuk menerapkan teknologinya. Semoga sih harapannya nanti setelah pandemi selesai, gurunya jago-jago, siswanya jago-jago, masyarakat, orang tua semuanya sudah sadar akan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, dan semoga pendidikan di Indonesia jadi lebih maju lagi gitu, bisa bersaing dengan yang lain. Amin. Jadi sebenarnya adanya pandemi ini juga blessing in disguise ya Pak ya. Walaupun ini bisa menjadi bencana, musibah seperti itu, tapi di balik ini semua kita bisa mendapatkan sesuatu yang positif ya. Benar sekali. Karena teknologi kan juga pasti berkembang ya. Dan kalau zaman dulu kan ada pepatah yang mengatakan you are what you eat ya. Kalau sekarang you are what you search kayaknya Pak ya. Apa yang kita cari di internet, itulah yang menggambarkan diri kita gitu ya. Mungkin hanya Google yang tahu ya. Dan history Pak, history yang ada di device kita. Asal jangan bocor aja gitu historinya. Iya, semoga aja dengan ada. Kalau dari segi guru misalkan ini banyak sekali lahan-lahan penelitian yang bisa kita terapkan. Karena memang ini ketika kondisi baru, kita bisa mengamati apakah siswanya efektif belajar dengan cara seperti ini, apa yang terjadi kalau kita terapkan dan segala macam. Itu banyak sekali lahan-lahan yang bisa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan kali ini. Iya, semoga saja pendidikan Indonesia bisa jauh melesat ya Pak ya, dengan memang diberlakukannya pembelajaran online seperti sekarang. The last for you Pak. Pesan Bapak untuk pendidikan Indonesia in general. Kalau tadi kan kita ngomong teknologi, menerapkan teknologi dalam pendidikan. Kalau sekarang saya pengen menggali lebih dalam lagi, sekaligus juga menjadi pertanyaan terakhir saya untuk Pak Hafiz. Pesan, harapan, dan keinginan Bapak lah tentang pendidikan Indonesia kita ke depannya. Karena saya seorang guru yang dari keluarga guru, kemudian sudah beberapa tahun juga di dunia pendidikan kayak gitu. Jadi harapan saya yang pertama adalah kalau kita ingin memajukan pendidikan di Indonesia, kita harus meningkatkan kualitas gurunya. Mungkin ketika guru itu adalah orang yang membelajarkan, mengajarkan sesuatu, maka sebagai seorang guru kita adalah orang nomor satu yang harus terus belajar gitu. Kita tidak akan bisa berkembang kalau kita hanya berhenti dari pengalaman atau pengetahuan yang sudah kita dapat yang kemarin-kemarin, tapi ketika guru mau belajar, mau meningkatkan diri, meningkatkan kualitas, maka insya Allah pendidikan di Indonesia nanti juga kualitasnya akan meningkat. Amin, terima kasih. Semoga saja guru kita mempunyai keinginan, desire to learn yang besar ya Pak ya. Jadi Hafex juga saat ini sedang memberlakukan creating the habits untuk guru-guru terus mau belajar itu tadi Pak. Semoga saja Pak Hafiz dan guru-guru yang ada di tempat Bapak bisa terus aktif belajar dan berpartisipasi tentunya
untuk menjadi agen-agen perubahan pendidikan Indonesia yang tentunya menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Iya, iya saya juga terima kasih kepada Halfex juga sudah memberikan fasilitas-fasilitas Yes, Pak. pelatihan kayak gitu Bu. Selama masa pandemi banyak sekali seminar online gratis juga sangat bermanfaat. Dan itu salah satu sarana kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Terima kasih banyak. My Saya tunggu pleasure, acara-acara berikutnya. Insya Allah saya pasti bergabung. Siapa tahu Pak Hafiz nanti malah jadi narasumber di acara Halfex ke depannya, karena kayaknya udah siap banget nih to be the next trainer. Amin. Amin, terima kasih. Baik Pak Hafiz, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Udah menyempatkan untuk ngobrol bersama saya, terus juga memberikan pesan-pesan dan insight yang sangat positif ke saya dan juga tentunya yang nantinya akan menyaksikan obrolan kita hari ini, Pak. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa juga untuk mampir ke Banjarmasin nanti, Pak. Biar sekaligus juga bisa ngobrol bareng kita di sana. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak Hafiz. I'll see you again next time. Salam guru inovatif. Salam guru inovatif.